Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah. Dan saya Muammar. Hari ini kami akan menjelaskan perbedaan pada COVID 4.1, COVID 5, dan COVID 2019. Yang pertama itu COVID 4.1. COVID 4.1 ini dirilis pada tahun 2007, merupakan iterasi awal dari kerangka kerja COVID yang fokus utamanya adalah pada pengendalian dan manajemen proses TI. Kerangka ini dirancang untuk membantu organisasi memastikan bahwa investasi TI mereka selaras dengan tujuan bisnis dan memenuhi kebutuhan kepatuhan. COVID 4.1 ini mengelompokkan proses TI ke dalam 4 domain utama. Yang pertama itu ada plan and organize atau PO, berfokus pada strategi, perencanaan, dan pengorganisasian TI untuk mendukung tujuan bisnis. Yang kedua ada acquire and implement atau AI, menangani akuisisi, pengembangan, dan implementasi solusi TI. Yang ketiga ada deliver and support atau DS, berhubungan dengan pengiriman layanan TI dan dukungan operasional. Yang keempat ada monitor and evaluate atau MI, melibatkan pemantauan kinerja TI dan evaluasi efektivitas kontrol. Kemudian kerangka ini mencakup 34 proses TI yang terperinci, lengkap dengan tujuan kontrol, metrik, dan matriks tanggung jawab atau RACI. Namun, COVID 4.1 ini memiliki keterbatasan karena kurang menekankan integrasi dengan standar atau kerangka kerja lain seperti ITIL atau ISO, dan lebih berorientasi pada kontrol teknis daripada tata kelola holistik. Pendekatan ini membuatnya kurang fleksibel untuk organisasi yang menghadapi tantangan modern seperti transformasi digital atau manajemen risiko yang lebih kompleks. Baiklah, selanjutnya yaitu COVID-5 atau COVID-5. COVID-5 diperkenalkan pada tahun 2012, menandai perubahan signifikan dengan memperluas cakupan dari sekedar pengendalian TI ke tata kelola dan manajemen TI secara menyeluruh. Versi ini dirancang untuk menjadi lebih inklusif dan selaras dengan kebutuhan bisnis modern. Dengan fokus pada penciptaan nilai bagi pemangku kepentingan, COVID-5 didasarkan pada 5 prinsip utama. Yang pertama yaitu meeting stakeholder needs, untuk memastikan TI mendukung tujuan bisnis dan kebutuhan pemangku kepentingan. Yang kedua, covering the enterprise end-to-end, yaitu mengintegrasikan tata kelola dan manajemen di seluruh organisasi, bukan hanya TI. Selanjutnya, ketiga, applying a single integrated framework. Saya ulangi, applying a single integrated framework, menyediakan pendekatan terpadu yang dapat diintegrasikan dengan standar lain seperti ITIL, ISO 27001 dan lain-lainnya. Baiklah, yang keempat yaitu enabling a holistic approach, menggunakan 7 enabler, yaitu principles, policies, frameworks, proses, organizational struktur, kultur, information, service, infrastruktur, and people, untuk mendukung tata kelola. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu separating governance from management, membedakan tugas tata kelola yaitu evaluasi, arah, dan pemantauan dari manajemen, yaitu perencanaan, pembangunan, dan operasi.
Dan COVID-5 juga mempengaruhi jumlah proses menjadi 37 yang dikelompokkan ke dalam 5 proses utama, yaitu evaluate, direct, monitor atau EDM, align, plan, organize atau APO, build, acquire, implement atau BAI, deliver, service, support atau DSS, dan monitor, assess, evaluate atau MEA. Pendekatan ini lebih fleksibel dan adaptif, memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan kerangka kerja dengan konteks spesifik mereka. Namun, COVID-5 mulai menunjukkan keterbatasan seiring berkembangnya teknologi dan kebutuhan akan panduan yang lebih spesifik untuk transformasi digital. Selanjutnya ada COVID 2019. COVID 2019 ini dirilis pada tahun 2018. Merupakan pembaruan dari COVID-5 berdasarkan umpan balik dari komunitas pengguna dan perkembangan teknologi. Versi ini bertujuan untuk mempertahankan kekuatan COVID-5 sambil menambahkan elemen-elemen yang relevan dengan tantangan modern seperti digitalisasi, keamanan cyber, dan manajemen risiko yang lebih canggih. COVID 2019 ini memperkenalkan beberapa perubahan kunci. Yang pertama itu komponen governance dan manajemen objektif. Proses diperbarui menjadi 40 dengan penambahan fokus pada aspek seperti budaya, etika, dan perilaku organisasi. Proses ini dikelompokkan ke dalam 5 domain yang sama seperti COVID-5, tetapi dengan perbaikan dan penyesuaian. Selanjutnya yaitu design factors. COVID 2019 memperkenalkan konsep-konsep design factors yang memungkinkan organisasi menyesuaikan kerangka kerja berdasarkan faktor seperti ukuran organisasi, jenis industri, tingkat risiko, dan strategi TI. Hal tersebut membuatnya lebih kontekstual dan praktis. Yang ketiga itu ada dukungan untuk transformasi digital. Versi ini memberikan panduan yang lebih kuat untuk mengelola teknologi baru seperti AI, cloud computing, dan IoT yang menjadi semakin penting pada tahun 2019 dan seterusnya. Dan kemudian yang terakhir yaitu perbaikan proses dan alat. COVID 2019 menyertakan pembaruan pada metrik, indikator kerja, dan alat evaluasi seperti CMMI atau Capability Maturity Model Integration untuk membantu organisasi menilai kematangan proses mereka. Dan selain itu, COVID 2019 mempertahankan integrasi dengan standar lain dan menawarkan panduan yang lebih terperinci untuk mengatasi tantangan regulasi dan kepatuhan yang semakin kompleks di era digital. Versi ini juga lebih mudah digunakan berkat penyederhanaan dokumen dan penyediaan alat pendukung seperti COVID 2019 Implementation Guide. Jadi perbandingan keseluruhannya itu COVID 4.1 berfokus pada kontrol proses TI, sedangkan COVID 5 itu memperluas ke tata kelola holistik, dan COVID 2019 itu menambahkan dukungan untuk transformasi digital dan penyesuaian kontekstual. Kemudian dari segi fleksibilitas, COVID 4.1 paling kaku. Kemudian COVID-5 lebih fleksibel dengan enabler, dan COVID 2019 paling adaptif dengan design factor. Dan di integrasi COVID 4.1 itu minim integrasi, sedangkan COVID 5 mulai mengintegrasikan standar lain, dan COVID 2019 memperkuat integrasi ini. Kemudian jumlah proses, COVID 4.1 berjumlah 34 proses. Kemudian COVID-5 berjumlah 37, dan COVID 2019 berjumlah 40. Oke, itulah tadi
penjelasan dari kami tentang perbedaan COVID 4.1, COVID 5, dan COVID 2019. Mungkin itu saja dari kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.